Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3653-3654. Saya akan mencobanya, tetapi saya belum pernah membantu jiwa memulihkan ingatannya, jadi saya tidak sepenuhnya yakin. Master Sekte Jiang tidak dapat menjaminnya, lagi pula, dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Oke, terima kasih banyak, Master Sekte Jiang. Dev mengangguk. Karena dia ingin membantu lelaki tua itu memulihkan ingatannya, Dev untuk sementara tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Yakub juga berada di Sekte Jiwa Iblis, mengikuti Yara dan menciumnya. Ini membuat kemarahan Giovanni semakin kuat. Setelah Dev tinggal di Sekte Jiwa Iblis selama 3 hari, Master Sekte Jiang menemui Dev dan kemudian membawa Dev ke ruang rahasia bawah tanah. Di ruang rahasia ini, 4 pembakar dupa mengeluarkan asap hijau, dan seluruh ruangan dipenuhi asap hijau ini. Meski asap hijau memenuhi seluruh ruangan, Dev tidak merasa tercekik, sebaliknya asap hijau memiliki aroma yang samar dan wanginya sangat nyaman. Tuan Chen, keluarkan jiwa yang tersisa dari tubuh Anda, dan saya akan mencoba membantu untuk memulihkan ingatannya. Master Sekte Jiang berkata kepada Dev. Apakah kamu masih perlu mengeluarkannya? Dev tercengang. Jiwa sisa lelaki tua ini pergi ke lautan kesadaran Dev. Karena dia tidak bisa mengendalikan Dev, dia tidak ingin tinggal di lautan kesadaran Dev dan menjadi boneka Dev. Hanya saja terdapat kode emas luo besar di lautan kesadaran Dev, yang membuat sisa jiwa ini mustahil untuk melarikan diri. Sekarang jika sisa jiwa dilepaskan secara langsung dan tidak kembali ke tubuh Dev, bukankah usaha Dev akan sia-sia? Master Sekte Jiang melihat kekhawatiran Dev, jadi dia berkata, Tuan Chen, jiwa itu sangat misterius. Jika ada di dalam tubuh Anda, saya tidak dapat melakukannya. Tapi jangan khawatir, bahkan jika sisa jiwa itu meninggalkan tubuh Anda dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apa yang dibakar di 4 pembakar dupa ini adalah serbuk sari jiwa. Telah dikumpulkan selama ribuan tahun untuk mendapatkannya. Jiwa yang tersisa dibangun oleh serbuk sari jiwa dan mungkin mampu memulihkan beberapa kenangan. Jika sisa jiwa itu meninggalkan ruangan ini, jiwa yang tersisa itu akan menghilang dengan cepat, sehingga Tuan Chen dapat yakin. Mendengar apa yang dikatakan Master Sekte Jiang, Dev merasa sedikit lebih lega. Nak, karena aku setuju untuk tinggal di tubuhmu, aku tidak akan melarikan diri. Jika kamu benar-benar membantuku memulihkan ingatanku, aku juga akan memberimu kesempatan besar. Kata sisa jiwa lelaki tua itu di lautan Dev kesadaran. Oke, kamu baru saja mendengarnya, jangan berpikir untuk melarikan diri dari sini, jika tidak, sisa jiwamu akan menghilang dan kamu akan benar-benar menghilang selamanya. Kata Dev kepada orang tua itu. Jangan khawatir, meskipun aku kehilangan ingatanku, aku tidak bodoh. Orang tua itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia juga ingin mendapatkan kembali ingatannya dengan cepat sehingga dia bisa mengerti mengapa dia terjebak di gua yang rusak. Dev melepaskan kesadarannya dan membiarkan sisa jiwa lelaki tua itu keluar dari tubuhnya. Melihat sisa jiwa muncul, Master Sekte Jiang tertegun sejenak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Mengapa jiwa yang tersisa ini masih memiliki belenggu? Apakah ada belenggu yang menjebak jiwa di dunia ini? Master Sekte Jiang sangat bingung. Bagaimanapun, jiwa adalah tubuh spiritual. Terlepas dari formasi khusus, tidak mungkin untuk terjebak. Master Sekte Jiang, bisakah kamu membuka belenggu ini untuknya terlebih dahulu? Dev bertanya. Biar aku mencobanya. Aku belum pernah bertemu dengan orang yang sisa jiwanya terikat oleh belenggu. Sepertinya pihak lain ingin mencegahnya bangkit selamanya, dan juga membuatnya menderita dengan segala macam penyiksaan. Kenapa seperti itu? Kebencian pihak lain yang mendalam benar-benar membuat jiwanya terbelenggu. Master Sekte Jiang berkata dengan emosi. Ketika ingatanku pulih dan mengetahui siapa yang menyiksaku, aku akan membuatnya membayarnya 100 kali lipat. Lelaki tua itu mendengus dingin. Bahkan jika ingatanmu pulih, kamu hanyalah secercah jiwa. Karena pihak lain dapat membunuhmu dan merantai jiwamu, itu membuktikan bahwa dia lebih kuat darimu. Kamu harus memikirkan bagaimana membalas budi kepadaku di masa depan. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah lelaki tua itu. Meskipun dia sudah seperti ini, dia masih memikirkan balas dendam. Jangan khawatir, meskipun aku telah kehilangan ingatanku, kekuatanku pasti tidak sebanding dengan biksu kecil alam kesengsaraan transendensimu.
Selama aku memulihkan ingatanku dan membantumu maju ke alam Mahayana, dan itu tidak akan menjadi masalah. Orang tua itu berkata dengan sangat percaya diri. Apalagi yang harus saya gunakan untuk Anda ketika saya maju ke alam Mahayana? Yang saya butuhkan adalah bantuan Anda di surga. Ketika saya sampai di surga, Anda bisa menjadi penasihat saya. Jika Dev hanya ingin maju ke alam Mahayana, dia akan mengabaikan orang tua ini sama sekali. Dia hanya jiwa yang tersisa. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, Dev pasti dapat dipromosikan ke alam Mahayana. Apa? Kamu baru saja melewati alam kesengsaraan transendensi dan kamu sudah memikirkan tentang surga. Apakah kamu benar-benar mengira kamu bisa naik ke surga? Meskipun saya kehilangan ingatan, saya juga tahu bahwa para biksu di alam bawah bisa naik ke surga setelah mereka telah berlatih selama ribuan tahun, meskipun jumlahnya juga sangat sedikit. Meskipun tubuh fisik Anda memang berbeda dan sangat kuat, kenapa Anda begitu yakin bisa naik ke surga? Melihat Dev mengatakan sesuatu yang besar, lelaki tua itu mendengus dingin. Apakah aku bisa naik atau tidak, itu bukan urusanmu. Jangan lupa, kamu adalah tawananku sekarang. Jika kamu membuatku tidak bahagia, aku akan membuat jiwamu terbang dan menghilang selamanya. Dev mengancam lelaki tua itu. Kamu, meskipun lelaki tua itu tidak puas, dia tidak berani mengatakan apa-apa, lagi pula, apa yang dikatakan Dev benar. Sekarang dia hanyalah sisa jiwa, dan Dev dapat membuatnya menghilang kapan saja dan menghilang selamanya. Sebaiknya aku melepaskan belenggu senior ini dulu. Melihat Dev bertengkar dengan lelaki tua itu, Master Sekte Jiang berkata dengan cepat. Melihat sisa jiwa yang menjulang, Master Sekte Jiang tidak berani gegabah sama sekali, lalu dia melambaikan tangannya, dan sejumlah besar asap hijau mengelilingi sisa jiwa lelaki tua itu. Sosok lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan di wajahnya yang layu, kedua matanya yang besar terlihat sangat cerah. Saat asap hijau menjadi semakin tebal, sisa jiwa lelaki tua itu mulai berjuang keras, dan sosoknya yang perlahan mulai menjadi semakin kabur. Master Sekte Jiang, apa yang terjadi? Jangan bunuh dia. Dev melihat ini dan bertanya dengan cepat. Tuan Chen, belenggu pada jiwa yang tersisa ini bukanlah benda nyata, melainkan benda ilusi. Ilusi itu berada di dalam jiwa yang tersisa, sehingga jiwa yang tersisa terperangkap dan tidak mungkin dapat melepaskan diri. Oleh karena itu, jika Anda ingin melepaskan belenggu tersebut, kamu harus langsung menyerang hati dari jiwa yang tersisa. Master Sekte Jiang menjelaskan kepada Dev. Maksudmu, belenggu ini tidak ada sama sekali, tapi hanya hayalan. Dev berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, seharusnya begitu. Sama seperti orang yang berhalusinasi, dia membayangkan seseorang mengejarnya, jadi dia terjebak dalam pelarian tanpa akhir. Meskipun tidak ada yang mengejarnya dalam kenyataan, di dunianya, pengejaran itu nyata. Saya baru menemukannya melalui pengamatan yang cermat. Master Sekte Jiang menjelaskan secara detail kepada Dev. Dev tiba-tiba menyadari bahwa bagaimanapun juga, jiwa yang tersisa adalah tubuh spiritual, dan jelas tidak mungkin mengandalkan belenggu fisik untuk menahannya. Saat Dev dan Master Sekte Jiang sedang berbicara, cahaya hijau tiba-tiba menyala di asap hijau tebal. Saat cahaya hijau melewati sisa jiwa lelaki tua itu mengeluarkan serangkaian raungan pelan. Segera, belenggu pada sisa jiwa lelaki tua itu perlahan menghilang. Saat belenggu itu menghilang, aura lelaki tua itu mulai memenuhi udara. Bahkan jika itu hanya jejak jiwa yang tersisa, aura di tubuh lelaki tua itu membuat Dev dan Master Sekte Jiang ngeri. Raja Iblis dari surga yang mana senior ini? Master Sekte Jiang berkata dengan wajah terkejut. Lagi pula, tidak mungkin segumpal jiwa yang tersisa memancarkan aura seperti itu, ia adalah biksu yang jatuh dari surga ke dunia surga dan manusia. Aum. Tepat ketika Dev dan Master Sekte Jiang dikejutkan oleh aura sisa jiwa lelaki tua itu, raungan binatang tiba-tiba terdengar. Master Sekte Jiang tercengang, dari mana suara itu berasal? Dev juga tercengang, dan sebelum dia bisa bereaksi, binatang penelan langit itu benar-benar keluar sendiri dari cincin penyimpanannya. Sekarang hanya binatang penelan langit ini yang dapat masuk dan keluar dari cincin penyimpanan sesuka hati tanpa panggilan mental Dev. Bersambung.